Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas pencatatan penjualan pada jurnal umum dengan menggunakan metode fisik dan metode perpetual. Silakan disimak videonya. Yang pertama, penjualan tunai. Saat kita melakukan penjualan tunai, maka pada metode fisiknya dicatat kas debit dan penjualan kredit. Karena pada saat penjualan tunai, otomatis kas kita bertambah, sehingga kas yang bertambah ditulis di sisi debit. Dan kita saat melakukan penjualan, pasti penjualan akan bertambah, sehingga penjualan yang bertambah itu ditulis pada sisi kredit. Nah, untuk metode perpetualnya sendiri itu memiliki perbedaan. Pada metode perpetual, kita harus menambahkan harga pokok penjualan dan juga persediaan barang dagang. Pada metode perpetual, persediaan barang dagang itu harus dicantumkan. Jadi, apabila kita melakukan penjualan, maka otomatis persediaan barang dagang kita akan berkurang, sehingga kita catat pada sisi kredit, sehingga harga pokok penjualan kita catat di sisi debit dan menghasilkan jurnal kas pada penjualan. Kemudian yang kedua, harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Pada tanggal 1 Juni 2021 dijual 6 televisi kepada toko Maju Jaya per unitnya 3 juta dan harga pokok penjualan televisi per unitnya 2.500.000. Sehingga pada metode fisiknya ditulis kas bertambah di debit 18 juta dan penjualan bertambah di kredit 18 juta. 18 juta ini berasal dari 3 juta dikali 6 unit televisi. Kemudian untuk metode perpetualnya ditulis kas debit 18 juta, penjualan di kredit 18 juta. Kemudian jurnal yang kedua, harga pokok penjualan di debit 15 juta, persediaan barang dagang di kredit 15 juta. Nah, kita ingat-ingat lagi persediaan barang dagang ditulis di kredit karena apa? Persediaan barang dagangan kita yang di gudang berkurang sehingga otomatis ditulis pada sisi kredit. Untuk nominal 15 juta ini berasal dari 2.500.000 dikalikan 6 unit televisi. Nah, selanjutnya adalah penjualan kredit. Penjualan kredit ini berbeda dengan penjualan tunai. Yang membedakan adalah akun kasnya tidak lagi muncul, akan tetapi berubah menjadi piutang dagang. Mengapa demikian? Karena pada penjualan kredit kas kita belum bertambah, akan tetapi piutang dagang kita malah yang bertambah. Sehingga apabila piutang dagang bertambah ditulis pada sisi debit dan penjualan bertambah ditulis pada sisi kredit. Jadi, jurnal untuk metode fisiknya piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Lalu untuk metode perpetualnya ini sama, piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Kemudian jurnal yang kedua kita harus tetap mencatat persediaan barang dagang, yakni harga pokok di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Meskipun penjualan dilakukan secara kredit, akan tetapi hal tersebut tetap akan mengurangi persediaan barang dagang kita yang ada di gudang, sehingga kita mencatat persediaan barang berada di kredit. Contohnya, pada tanggal 7 Juni 2021 dijual 10 setrika secara kredit kepada toko Mutiara. Per unitnya 200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Sedangkan harga pokok penjualan setrika tersebut 150.000 per unit. Maka untuk jurnal menggunakan metode fisiknya adalah piutang dagang bertambah di debit 2 juta, penjualan bertambah di kredit 2 juta. 2 juta ini berasal dari 200.000 dikali 10 unit setrika. Kemudian metode perpetualnya, piutang dagang bertambah di debit 2 juta, penjualan bertambah di kredit 2 juta.
Lalu harga pokok penjualan didebet 1.500.000 dan persediaan barang dagang dikredit 1.500.000. Persediaan barang dagang tetap dikredit karena pada saat melakukan penjualan kredit, persediaan barang dagang kita tetap berkurang. Untuk nominalnya sendiri 150.000 dikali 10 unit setrika sehingga menjadi 1.500.000. Nah, selanjutnya adalah beban angkut penjualan. Untuk pencatatan antara metode fisik dan perpetualnya ini sama, yakni beban angkut penjualan dicatat pada sisi debit, kemudian untuk yang dicatat pada sisi kredit ini menyesuaikan transaksi. Nah, apabila kita sudah membayar ongkos kirimnya, maka kasnya yang dikredit. Namun, apabila kita belum membayar ongkos kirimnya, maka utang dagang dikredit. Sehingga jurnalnya seperti ini. Apabila kita sudah membayar ongkosnya, beban angkut penjualan didebet dan kas dikredit. Mengapa kas dikredit? Karena kas berkurang. Kemudian apabila kita belum membayar ongkos kirimnya, maka jurnalnya beban angkut penjualan didebet dan utang dagang dikredit. Mengapa utang dagang dikredit? Karena utang dagang yang bertambah maka otomatis dicatat pada sisi kredit. Contohnya pada tanggal 1 Juni 2021 Toko Jaya Elektronik membayar beban angkut barang yang dibeli Toko Maju Jaya senilai 400.000. Ingat, ini Toko Jaya Elektronik sudah membayar, sehingga pencatatannya ditulis beban angkut penjualan didebet 400.000, kas dikredit 400.000. Kas ditulis di kredit karena kas kita berkurang untuk menanggung beban angkut barang yang dibeli Toko Maju Jaya. Selanjutnya adalah retur penjualan. Pada retur penjualan ini, kas atau piutang dikredit karena berkurang. Berkurangnya tersebut karena adanya pengembalian barang dari pihak pembeli. Sehingga pada retur penjualan yang didebit adalah akun retur penjualan. Untuk pencatatan pada metode fisiknya, maka retur penjualan didebet, kas atau piutang dagang dikredit. Untuk menentukan kas atau piutang dagangnya ini sendiri berasal dari apabila penjualan dilakukan secara tunai dan dilakukan retur penjualan, maka otomatis yang dikredit adalah kas. Namun, apabila penjualan dilakukan secara kredit dan dilakukan retur penjualan, maka yang dikredit adalah piutang dagang. Nah, untuk metode perpetualnya sendiri, yang pertama jurnalnya retur penjualan didebet, kas atau piutang dagang dikredit. Untuk yang dikredit ini menyesuaikan transaksinya. Kemudian jurnalnya yang kedua, persediaan barang dagang didebet. Mengapa persediaan barang dagang didebet? Karena pada saat dilakukan retur penjualan, otomatis persediaan barang dagang kita yang ada di gudang akan bertambah karena terdapat tambahan barang dari pihak pembeli, sehingga harga pokok penjualannya ditulis dari sisi kredit. Contohnya pada tanggal 13 Juni 2021 dikembalikan 2 televisi dari Toko Maju Jaya yang telah dibeli pada tanggal 1 Juni 2021 dikarenakan kerusakan produk seharga 6 juta dengan harga pokok penjualan televisi sebesar 5 juta. Nah, penjualan ini dilakukan secara tunai. Sehingga nanti metode fisiknya, maka retur penjualan bertambah di debit 6 juta dan kas berkurang di kredit. Mengapa ditulis kas? Karena pada tanggal 1 Juni 2021 dilakukan penjualan secara tunai.
Dan untuk metode perpetualnya ditulis retur penjualan di debit 6 juta, kas berkurang di kredit 6 juta. Kemudian jurnal yang kedua, persediaan barang dagang bertambah 5 juta di debit, harga pokok penjualan di kredit 5 juta. Untuk persediaan barang dagang ditulis di sisi debit karena pada saat dilakukan retur penjualan, maka barang dagang kita di gudang akan bertambah karena terdapat pengembalian dari pembeli, sehingga ditulis pada sisi debit. Itu diingat-ingat ya, jangan sampai terbalik. Dan yang kelima adalah penerimaan piutang. Untuk penerimaan piutang sendiri ini pencatatan antara metode fisik dan metode perpetualnya ini sama. Apabila terdapat potongan harga, maka jurnalnya kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Nah, untuk menentukan terdapat potongan penjualan atau tidaknya, ini kita lihat dari transaksinya. Nanti terdapat keterangan seperti misalnya 2/10 N/30. Nanti kita bahas saja langsung di contoh soalnya agar kalian bisa lebih paham. Piutang dagang dicatat pada sisi kredit karena piutang dagang kita akan berkurang sehingga otomatis pencatatannya pada sisi kredit. Contohnya, pada tanggal 17 Juni 2021 telah diterima pelunasan piutang dari Toko Mutiara atas penjualan barang dagang pada tanggal 7 Juni 2021. Nah, pada saat tanggal 7 Juni 2021 terdapat keterangan 2/10 N/30. Nantinya apabila Toko Mutiara ini bisa membayar paling lama 10 hari dari tanggal 7 Juni, maka akan mendapatkan potongan 2%. Toko Mutiara berhasil untuk melunasi utangnya pada tanggal 17 Juni 2021, tepat 10 hari, sehingga Toko Mutiara mendapatkan potongan sebesar 2%. Maka untuk pencatatannya ini sama antara metode fisik dan perpetual, yaitu kas di debit 1.960.000, potongan penjualan di debit 40.000 yang berasal dari 2% dikalikan 2 juta. 2 juta ini berasal dari piutang dagang. Kemudian piutang dagangnya dikredit sebesar 2 juta. Untuk piutang dagang mengapa ditulis di kredit? Karena piutang kita otomatis akan berkurang. Nah, piutang yang berkurang maka akan dicatat pada sisi kredit. Jadi seperti itu.